wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam. ini kita akan mengawali program baru UB on TV, yaitu Research and Dedication, yang tentunya akan mengulik dan juga mengupas ya tentang pengabdian dan juga penelitian dari dosen Universitas Ubudiah Indonesia. Bersama saya tentunya Syarifah Ainal ya di Studio 1 UB on TV, dan tentunya sudah kedatangan bintang tamu. Ya, sebenarnya bukan bintang tamu ya Bapak ya, tapi memang dosen Universitas Ubudiah Indonesia yang sudah mengajar di sini, yaitu Ketua Prodi dari Teknik Informatika. Teknik Informatika. Nah, pemirsa yang di rumah mungkin penasaran seperti apa biografi dari Bapak Bayu ini sendiri, langsung aja kita tanyakan. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang kali ini dan mengundang saya sebagai narasumber pada kegiatan talkshow. Ya. Untuk sekilas profil saya dulu sebelum saya jadi Kaprodi, itu saya pernah belajar atau mengecap pendidikan di LP3I, kemudian dilanjutkan S1-nya di Universitas Abdul Tama, dan S2-nya itu saya ambil di Universitas Gunadarma. Iya. Iya, berarti S3 di Gunadarma. S3 belum. Oh, Rencana rencana. tahun depan Oh, berarti 2020. Oke, sekarang masih S2 ya Bapak? S2. Jadi statusnya masih S2. Masih S2. S2. Berarti S3 masih rencana dulu ya Pak? Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun Insya depan. Allah tahun Oke, kita doakan ya semoga jadi ya Pak Bayu yang ambil S3 di Amin. Gunadarma ya. Oke, dan sudah berapa lama nih kalau boleh tahu ngajar di sini? Kalau di Budia, kalau realnya itu saya dari 2011 masih Budia itu berstatus timik. Kemudian saya berangkat untuk kuliah S2 di Gunadarma. Iya. Balik dari sini, alhamdulillah statusnya sudah berubah menjadi universitas. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari Universitas Budaya Indonesia ini sangat baik, dari STIMIK sekolah tinggi menjadi universitas. Iya, luar biasa ya, patut diapresiasi ya. Iya. Dan tentunya kita juga mau nanya nih ya Bapak ya, apa sih motivasi Bapak gitu untuk bisa menjadi seorang dosen? Jujur aja dari kecil nggak pernah ada cita-cita untuk menjadi seorang dosen. Tapi pada saat saya kerja dulu di LP3I, saya diberi kesempatan untuk mengajar. Iya. Yang hal-hal ringan terlebih dahulu seperti office. Mungkin dari situ ketertarikan saya untuk ternyata mengajar itu asik. Ya, kenapa? Karena kita bisa mengupdate ilmu kita secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan yang ada di dunia, khususnya bidang saya itu di bagian teknologi sistem informasi. Jadi mau tidak mau kita harus update keilmuan kita. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk menjadi seorang pengajar. Iya, berarti mungkin sudah mengajar dan mengajar diri sendiri juga ya. Jadi ibaratnya dengan kita mengajar, ilmu yang ada sama kita itu akan terus ada, nggak lupa. Nggak lupa, iya benar banget. Jadi kalau untuk guru-guru yang di luar sana ya, pasti pintar-pintar semua ya, dan ingat dari awal sekolah mungkin ingat semua pelajarannya ya. Iya. Karena langsung ngajarkan lagi ke semua orang gitu. Iya. Jadi pasti ingat Secara sendiri. terus-menerus berulang-ulang. Tapi Iya. ya harus kita upgrade ilmu kita setiap tahunnya. Iya pastinya. Nah Bapak Bayu ya, kita kan ada Tridharma ya di Universitas Pendidikan, Penelitian dan juga Pengabdian. Nah untuk Pak Bayu sendiri nih di dalam hal pendidikannya nih, poin pendidikan apa sih yang sudah Bapak Bayu lakukan? Apalagi di sini tuh kan di Universitas Ubudiah ada namanya e-learning ya. Iya. Nah itu masuk nggak ke dalam pendidikan Tridharma Perguruan Tinggi itu? Iya, Tridharma Perguruan Tinggi itu kan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dosen. Iya. Tidak hanya seorang dosen, guru juga melakukan hal tersebut. Tri itu kan 3 dharma itu kewajiban. Jadi salah satunya adalah pendidikan. Ya. Di situ ada pengajaran. Hal yang mendukung untuk proses pengajaran itu tadi seperti e-learning. E-learning juga sangat membantu para pengajar ya dalam menyampaikan informasinya secara online, dan membantu juga mahasiswa untuk belajar lebih lanjut lagi. Jadi artinya gini, kalau pembelajaran secara terus-menerus kita lakukan di kelas face to face ya, itu mungkin terkesan agak kaku ya. Jadi informasi yang diterima hanya sebatas di kelas. Tapi seandainya kita lakukan secara online e-learning, jadi mereka bisa, apakah itu dalam bentuk video, modul yang mereka bisa download dan baca sendiri atau nonton sendiri, mereka bisa mengulang-ulang itu secara terus-menerus. Iya, jadi pembelajaran e-learning ini sangat berguna ya. Sangat berguna sekali bagi khususnya dosen dan mahasiswa itu sendiri.
Iya, pastinya. Ya karena sekarang itu udah zaman modern ya. Jadi apa-apa harus komputer. Jadi lebih menarik juga ya untuk mahasiswa. Ya. Jadi ada yang gampang, kenapa kita harus kita cari hal yang sulit ya gitu ya. Jadi learning bisa secara online, artinya bisa di mana aja, kapanpun dan di mana aja mereka bisa akses materi tersebut. Nah, jadi nggak mesti mereka mahasiswa harus datang ke kampus belajar di kelas. Jadi kita juga bisa belajar melalui media. Itu dia. Learning. Dan tentunya bisa diulang ya kalau Bisa diulang kapan aja, di mana mereka duduk ya. Jadi sambil santai mereka bisa belajar. Pastinya ya. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih ya langkah awalnya apa nih? Ternyata Bapak Bayu bisa memilih e-learning sebagai tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pendidikan. Iya. Langkah awal untuk kita lakukan e-learning ini ya pertama selain berfungsi untuk kebutuhan dosen juga untuk kebutuhan mahasiswa. Intinya dengan belajar e-learning itu mempermudah dosen dan juga mempermudah mahasiswa dalam hal belajar. Contoh seperti sebelum saya katakan tadi, dengan ada e-learning ini mereka bisa belajar dimanapun, di kapanpun. Jadi mereka bisa akses materi secara gratis ya, bisa belajar kapan aja. Jadi itu salah satu kemudahan yang mahasiswa dapatkan dari pembelajaran e-learning. Iya, nah jadi pasti sangat berguna sekali ya pemirsa yang ada di rumah. Mungkin yang mau tahu juga bisa langsung lihat di YouTube kita juga ada ya e-learning. Nah Bapak, mungkin Bapak ini kan ada ke program kita nih Research and Dedication. Nah mungkin Bapak sendiri ada penelitian gitu. Nah untuk Bapak sendiri, untuk penelitiannya itu Bapak ngambil tema apa sih Pak? Nah jadi kalau kita dosen itu, khususnya kita di Universitas Sebuah Indonesia, itu diwajibkan dalam 1 tahun itu minimal 2 penelitian dan 2 pengabdian masyarakat. Iya. Jadi ya alhamdulillah selama saya mengajar di Universitas Budaya Indonesia sudah beberapa penelitian yang sudah saya buat. Nah contohnya misalkan ini. Dan penelitian ini saya juga melibatkan mahasiswa. Jadi saya tidak melakukan sendiri, saya libatkan mahasiswa untuk bekerja sama. Itu fungsi salah satu tridharma adalah kita bisa melibatkan mahasiswa untuk menerapkan keilmuan yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Jadi kita join. Nah contohnya di sini adalah tentang judulnya ambulan tracking sistem berbasis web pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Kenapa saya ngambil ini dan mahasiswa saya? Jadi kenyataan yang kita lihat sekarang khususnya di Banda Aceh ini untuk melihat posisi mobil ketersediaan mobil ambulan itu agak-agak sulit. Misalkan saya ada pasien datang butuh mobil untuk antar pasien pulang. Kebetulan katakanlah di situ mobilnya sedang berada di luar, sedang arah balik. Jadi dengan ada sistem ini kita bisa monitoring posisi mobil itu di mana dan estimasi waktu dia sampai kembali ke rumah sakit itu berapa lama. Jadi kita memberikan sesuatu informasi yang real kepada si pasien tersebut. Jadi tanpa perlu khawatir ya, maksudnya udah tahu nih di mana posisi ambulans itu berada. Jadi informasinya secara up to date. Jadi sifatnya itu real time. Jadi kita bisa lihat pergerakan mobilnya itu sudah sampai mana, kira-kira dari posisi mobil itu kembali ke rumah sakit berapa lama. Iya, berarti jadi semacam aplikasi ya atau ya dalam bentuk aplikasi web. Dalam bentuk aplikasi jadi web, online. Nah mungkin pemirsa di rumah juga pasti masih penasaran mungkin seperti apa sih webnya. Nanti mungkin Pak Bayu bisa nunjukin ya. Ya kalau misalnya bisa ya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Dan yang pasti masih lama ya Pak Bayu di sini ya nemenin kita. Oh iya dong. Yang pasti masih banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada dosen dari Universitas Budaya Indonesia. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.